Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dari segala aspek, baik dari segala aspek seperti ras, agama, suku maupun budaya. Dan budaya dari ras atau suku dengan yang lainnya pastinya memiliki perbedaan, baik secara signifikan maupun tidak. Kesenian tradisional merupakan identitas kultural masyarakat lokal. Hal ini wajib dipertahankan agar masyarakat tidak kehilangan jati diri akan kebudayaan bangsa. Kesenian di Indonesia meliputi banyak hal, salah satunya adalah kesenian musik karawitan. Karawitan berasal dari kata rawit yang berarti kecil, halus, atau rumit. Seni musik karawitan memiliki perpaduan dengan berbagai instrumen gamelan yang dimana setiap macam instrumen tersebut memiliki suara dan ciri khas yang berbeda. Karawitan sebagai kebudayaan merupakan seni pertunjukan yang tergolong musik pentatonis, di mana pengerawit atau pemain yang memainkan alat musik karawitan seperti kendang, balungan, bonang, gong kempul secara bersamaan. Alat musik karawitan juga memiliki dua nada, yaitu pelok dan juga slendro. Di era 1980-an, perkembangan karawitan di Kota Malang memiliki dinamika yang cukup unik. Dalam berkegiatan kesenian, pastinya memiliki suatu wadah untuk menampung pada saat proses kegiatan berlangsung. Menurut Kutniah dan Irianti, pada tahun 2012, wadah ini seringkali disebut dengan sanggar. Sanggar adalah contoh organisasi yang ada di masyarakat dan merupakan organisasi profesi, karena organisasi tersebut terbentuk dengan tujuan khusus dan saling berkaitan dengan permasalahan dan juga kepentingan dalam suatu profesi. Sanggar kesenian di Kota Malang pada tahun 1980-an ada banyak. Namun, hanya 3 yang dianggap paling berperan dan berdampak hingga pada saat ini. Ada Sanggar Sena Putra yang berada di bawah Yayasan Putra Sena. Kemudian ada Sanggar Loka Mandayungguna di bawah RRI Malang dan juga LBW yaitu Langen Budi Wanita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Sanggar Sena Putra yang dulu berada di Kompleks Sena Putra belakang RSU Saiful Anwar, Kota Malang. Dalam hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, Sanggar Sena Putra pertama kali didirikan pada tahun 1987 oleh Bapak Rustam Aji. Sanggar Sena Putra pada awalnya hanya sebuah sanggar tari tradisional yang kemudian muncul tim karawitan guna untuk mengiringi tari tradisional tersebut. Sanggar Karawitan Sena Putra memiliki banyak anggota dari berbagai kalangan masyarakat dan latar belakang kesenian yang beragam, seperti Pak Umbar seorang dalang, Pak Sumantri, Pak Warno, Pak Pitoyo, dan Pak Samardianto yang berfokus pada karawitan. Ada juga tokoh-tokoh seperti Pak Suwito dan Pak Suta dari cabang kesenian tari. Tari-tari tersebut merupakan tarian khas Malang seperti tari topeng dan ludruk. Namun, dengan latar belakang yang beraneka ragam ini tetap memiliki kesamaan yang menjadi ciri khas dari Sanggar Sena Putra, yaitu berfokus pada kesenian gagrek Jawa Timuran. Dengan ciri Sanggar Sena Putra yang khas dengan gagrek Jawa Timuran inilah yang juga membuat sebuah persaingan eksistensi dengan sanggar lainnya. Sebuah persaingan sehat yang berdasarkan pada api-apian garap
mendorong sebuah sanggar untuk menyajikan sebuah garap karawitan ataupun pakaliran wayang untuk disiarkan dan terkadang didengar oleh seniman lain yang juga mendorong seniman tersebut untuk menyajikan sebuah penampilan yang lebih bagus. Selain berkampanye di sanggar dan di luar sanggar, para seniman juga berlomba-lomba untuk menyajikan eksistensi mereka melalui kegiatan rutinan yang kerap diliput dan ditayangkan baik secara langsung ataupun secara siaran tunda oleh RRI Kota Malang. Selain menyajikan karawitan, sanggar-sanggar pada masa itu juga menyajikan pakaliran wayang yang hanya rutin ditayangkan setiap hari Rabu di akhir bulan, yang dikenal dengan istilah Rabu Wekasan. Dengan adanya program acara tersebut, pada era 90-an, Sanggar Sana Putra dan sanggar lainnya dapat dikenal oleh banyak orang. Namun, dengan seiring perubahan zaman, kesenian karawitan di Kota Malang semakin menurun. Hal ini dikarenakan kurangnya ketertarikan dan anggapan kuno dari kaum pemuda. Peran dan perhatian pemerintah juga dirasa kurang memberikan prasarana ataupun wadah untuk para seniman dapat menampilkan kesenian karawitan. Kebudayaan-kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia sebenarnya secara perlahan sudah mulai terkikis oleh zaman. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang perhatian terhadap budaya-budaya yang mereka punya. Kebudayaan di Indonesia tidak akan hilang dimakan zaman jika generasi mudanya mulai mengenal kesenian tradisional. Pada akhirnya, kesenian ini dapat meregenerasi dan kembali memiliki eksistensi.